Anak-anak pada malas banget ngaji. Kenapa? Udah ngerasa banyak amal? Iya. Udah ngerasa mulia. Iya. Kepedean masuk surga. Iya. Kamu boleh gaul, tapi jangan lupa dong ngajinya. Baru dah. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Keluarga Iran Indonesia. Oke guys, hari ini aku sama suami akan mewawancarai salah satu ustadz yang gaul banget dan beliau kembar 3. Mereka bersaudara kembar semua. Nantikan keseruan kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halukum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kabarnya Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Kirain mah orang dari sono. Emang dari di sana? Berarti bisa bahasa Indonesia? Bisa. Ngapain pakai bahasa Arab tadi? Enggak ada apa-apa. Biasa Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Sehat. Kenalin, ini suami aku. Oh, ini suaminya? Iya. Pantesan bisa bahasa Indonesia. Kira mau dari mana tadi? Kita menyiapin kamu tadi. Wow. Kiriman paket nih. Kamu tahu nggak, Ustadz, ini punya kembar 3 loh. Saudara kembar 3. Lin, Ustadz ini hebat loh, udah terkenal di mana-mana. Saudaranya ada 3. Kayak buronan ya. Kenal di mana-mana. Mohon maaf kopinya. Iya, silakan. Minum dulu Pak Ustaz. Mikirin cuma Enggak satu tadi. usah, udah satu aja dulu. Ada uang ini udah cukup. Udah selesai. Anak-anak ya tadi. Alhamdulillah tadi aktivitas biasa ngajar anak-anak. Iya. Alhamdulillah. Berarti setiap hari ya sibuk ya. Ya. Ngajar anak-anak. Sibuk dan menyibukkan diri aja. Itu udah berapa tahun ini di Indonesia? Saya udah hampir 13 9 saya datang ke Indonesia kan, awalnya dari Bandung ya kita. Bandung terus Desa Sunda tuh. sedikit. Berarti kita ngomongnya campur-campur. Iya, pasti juga orang Bandung ya. Saya ada keturunan Sunda juga. Kumaha damang. Oh, damang nih. Nih. Ganteng banget lagi. Makanya bukan Mister ya, tapi AA aja ya. Aja. Kalau Papa kan saya bebe aja. Bebe. Bebe. Dari mana nih tadi? Jadi dari sampai saya dari tempat kerja. Tempat kerja. Pulang kata istri kita datang ke Pak Ustadz aja. Coba kita tanya beberapa hal sama Pak Ustadz, minta pendapat Pak Ustadz juga tentang beberapa hal yang harus kita tahu juga buat kita anak-anak muda. Oh, masih muda nih. Saya masih muda sih. Kayaknya Baru lahir nih. 17 tahun. Ini kakaknya baru ada nih. Baru kita mana ada KTP. Iya. Makanya ini katanya Pak Ustadz kan udah namanya apa, udah terkenal, sudah di TV juga ada di mana-mana lagi. Tinggal kita aja masuk TV belum. asal jangan di ini aja tuh apa namanya, patroli sergap. Iya, Pak Ustadz pernah di TV mana ya? Sama Pak Deddy Corbuzier kalau nggak salah ya? Iya pernah itu. Pernah. Tahun berapa? 2016. Iya, saya pernah lihat Pak Ustadz di Pak Deddy Corbuzier kalau nggak salah 7 tahun yang lalu. Iya. Masih kurus saya. Masih kurus. Harus saya lihat ini ada kembar 3 kok. Mirip-mirip lagi, kurus-kurus sekarang ada. Ya, Apa jujur aja. Sekarang udah bahagia kan, sudah beristri. Oh iya. Udah ada yang ngurusin. Kalau jujur kadang emang pahit sih. Main apa dia dulu nih? Kita ngobrol aja ya. Iya, silakan. Ustadz gitu kembar 3 pernah ketukar nggak istrinya? Misalnya harusnya manggil Ustadz, tahunya manggil kakak Ustadz. Emang harusnya sebelum nikah harus ada pelatihan kayaknya. Atau minimal ada name tag. Tapi emang ketukar. Oh, ketukar. Iya. Oh, iya? Iya. Tukar manggil nama. Terus pernah
pernah ketika mau salaman gini kan. Iya. Terus yang paling apa ya yang paling mencengangkan tuh pernah hampir salah meluk gitu. Oh. Alhamdulillah nggak sampai gini. Itu posisi saudara emang belum nikah tuh. Terus dari belakang dia bilang, "Kan mana ini Isang," kata dia. Oh, Dia gitu. cerita sama saya kan, Iya. minta maaf ya nggak apa-apa. Terus dia bilang gini, tapi saya nyesel juga. Nyesel kenapa? Ya nyesel kenapa bilang? Ya rezeki alhamdulillah. Memang sih sekarang lagi tren ya, saya juga lihat di YouTube kan ceweknya kembar dua, punya satu punya suami, satu enggak. Iya. Yang punya suami kan lagi di luar, adiknya misalkan ada di rumah, ada mau peluk, di peluk juga iya. Nah, pas istrinya masuk dari pintu, Ini baru siapa ya? oh ini siapa nih? Malu sih suaminya. Iya. Tapi yang kakak itu ustadz atau ustadz yang paling tua Saya atau yang paling Saya yang tengah. kecil? Jadi Hanan, Manan, Ihsan, saya yang tengah. Umur berapa Mas? Saya berapa ya? Kira-kira berapa nih? Coba. 15 paling. Alhamdulillah. Berarti udah nikah di bawah usia. Aduh, Bawa usia. mau usia lagi. Saya kelahiran 97. Berarti berapa itu ya? 97. 87. 87. 97. Kalau saya 89 loh. 9. Iya. Saya 97. Berarti berapa sekarang ya? Berarti 23. 26. 26. Kan 26. kurang sedikit lah. Iya, biar kelihatan muda ya. Ntar dulu guys. Nonteng nih. Iya guys, biar percaya guys. Nah, Oh. 97. Oh iya. Oh di foto kurus banget ya. Makanya kalau Semua. orang nanya, kita bukan jawabnya bukan beberapa tahun yang lalu, tapi beberapa kilogram yang lalu. Ustadz, kalau boleh tanya gimana cara awal pengalaman ngerintis pertama kali bikin YouTube bareng sama saudaranya, kemudian jadi bisa masuk TV, terkenal dan memberikan manfaat atau semangat? Ya awalnya kita sama sih, iseng-iseng waktu kosong kita bikin konten gitu. Dan awalnya kita bingung bikin apa, tapi ngalir aja lah. Terus berjalannya waktu kita dapat ide-ide sendiri. Dan nggak mikir tuh mau masuk TV, enggak. Emang tujuannya buat seru-seruan, lucu-lucuan. Tapi kalau memang menurut Allah pantas, ya Allah nanti insya Allah yang mengangkatkan. Jadi tugas kita hanya berkarya aja. Nanti Allah yang mengenalkan kepada makhluk-makhluknya. Oh, sejak tahun berapa itu mulai berkarya di dunia YouTube, kemudian juga banyak talk show kayaknya yang kemarin ya di Brownies ya sama Ruben Onsu. Iya, ini benar nih. Iya, baru-baru iya, ini iya. masih hangat. Siapa lama yang lalu kemarin yang belum Kapan ya? 2 bulan yang lalu. Pas momen Ramadan apa Syawal gitu. Ramadan kayaknya. Oh, Rahmat. Pak Ustaz, tolong masukin saya ke TV3 ya. Saya juga mau masuk. Selalu mudah-mudahan. Gak muat, TV-nya kecil, badannya gede. Jangan begitu Pak Ustaz. Saya janji kurusin mana tuh besok lah. Saya juga mau ngurusin ini. Jangan Enggak ya lah, laki-laki itu justru yang gemuk kayak kelihatan makmur tau nggak? Semakin Fresh. makmur semakin ganteng. Kalau kurus kayak Dame Tokosita dong. Iya. Kagak itu gini tuh. Jadi intinya begitu, kita mau berjalan aja. Walaupun ya awalnya sih ngelitis pasti ya tuh naik turun semangatnya dari penonton, jadi semangatnya juga. Tapi kita terus semangatin terus saling menyemangati. Nah, begitu ada waktunya nanti tuh entah kapan gitu, nanti ada waktunya pasti videonya gimana. Makanya kalau kata sebenarnya banyakin aja video, nanti dari sekian itu pasti ada satu yang naik. Iya, ya masih. Tapi ada tujuan tertentu juga nggak kayak visi misi mau bikin video tuh ada misalnya pesan moralnya atau apa gitu? Ya, pesan moral intinya kan kita dakwah tuh. Jadi kita bikin dakwah karena beberapa kali kita observasi tuh kalau kita bikin video gini. Duduk begini, depan kamera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya nyampe, cuman nggak banyak yang ngejangkau, karena kan anak muda nggak bisa tuh yang modelan begitu tuh. Kita duduk lama, akhirnya kita ramu-ramu, akhirnya kita masukin pesan.
dakwah komedi lah itu. Dakwah lewat Keren, komedi, dakwah lewat lagu. Jadi masuk ke semua kalangan gitu. Contohnya gimana Ustaz, coba dakwah dengan lagu kali aja. Dakwah dengan lagu. Kalau albumnya ada, udah ada. Di itu juga ada video klipnya. Kalau spontan saya bukan ahlinya. Saudara saya tuh. Tapi ini kita bikin video, kita bikin lagu, kita sebarluas. Karena beberapa teman juga ada yang bisa disentuh lewat ceramah, ada yang bisa disentuh tuh hanya dengan ngobrol-ngobrol santai gitu. Ada yang disentuh dengan lagu segala macam lah. Tapi saya lihat sih yang Ustadz punya kontennya unik karena menyampaikan pesan moral atau memberikan semangat ke anak muda untuk misalnya sholawat, kemudian juga menyebarkan kebaikan, tapi dengan sebuah komedi itu lucu. Jangan ini mereka tuh pengennya dirangkul, jadi ketika kita ngobrol sama mereka jangan sampai ada kesan kita menggurui gitu. Iya. Kalau udah pesan begitu mereka nggak nyaman, udah nggak mau ngaji lagi. Iya, betul. Iya. Kadang mereka mau ngaji nih harus ada kopi ya, kita nyediain kopi. Biar Ustaz mau ngaji tapi habis itu futsalan, ayo futsalan. Habis ngaji dulu, habis itu futsal. Tapi lama-lama ngajinya nggak, futsalnya istiqomah. Itu namanya proses ya. Iya, proses sih. ya, benar sih namanya proses. Terus dengan banyaknya ini anak muda zaman sekarang kan lebih banyak sibuk untuk kegiatan-kegiatan kayak belajar, terus mungkin kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Gimana sih Ustadz supaya anak muda sekarang tuh mau untuk belajar mengaji lebih rajin gitu? Yang pertama emang dari bagaimana orang tua kan harus jadi aktor utama gitu. Bagaimana kayak orang dibilang tuh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau dimakan codot tuh beda lagi tuh. Ya, jadi orang tua harus jadi aktor utama. Sebagaimana anak kalau nggak sekolah tuh orang tua pasti ngedorong tuh, harus sekolah. Anak ngaji juga begitu. Jangan sampai sekolah didorong, ngaji nggak didorong dengan alasan jadi bisa milih jalannya. Ya milih jalannya, tapi nanti kan ketika besar tuh baru kerasa. Yang penting anak nangis pas lagi kecil daripada nanti pas gede orang tua yang nangis gara-gara anak yang nggak ngaji, nggak bisa sholat. Iya, intinya berarti orang tua madrasatul ulanya ya. Iya. Oke. Terus aku mau tanya lagi nih Ustadz. Nah sekarang kan banyak anak-anak ini takut maksudnya kadang takut belajar agama itu karena banyak pikiran itu agama tuh banyak yang keras gitu. Banyak juga yang keras gitu. Gimana ngajarin ke anak supaya dia tahu bahwa Islam itu indah gitu, tapi agama-agama yang lain pun indah. Jadi maksudnya dia tidak merasa paling suci, paling benar. Karena menurut Ustadz nih, saya kan maksudnya istilahnya awam lah ilmu ya. Dengan adanya juga banyak kejadian-kejadian, banyak kasus-kasus yang tidak menghargai perbedaan agama. Kemudian juga salah satu contohnya yang lagi sekarang banyaknya perang di Palestina sama Israel juga. Itu kan juga jadi memberikan pesan kayak kita juga harus menghargai perbedaan pendapat, perbedaan beragama. Itu gimana Ustadz biar masuk ke anak muda tuh mudah gitu untuk menghargai perbedaan itu? Ya balik lagi caranya kita nih orang tua. Saya juga kadang kalau masukin materi-materi yang berat-berat gitu mikir dulu tuh caranya gimana nyampeinnya. Tapi ini kita tetap bagaimanapun caranya tetap kita masukkan ilmu kepada mereka bahwasanya yang tidak dipungkiri yang mulia di sisi Allah agama adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi jangan sampai kita mengganggu ibadah daripada saudara-saudara kita yang di luar Islam. Terus menurut Ustadz gimana tuh sekarang tentang Israel sama Palestina, kita harus gimana nanggepinnya? Kabar-kabar soalnya banyak hoax juga kan, jadi menggiring suatu opini tentang politik atau tentang kita yang paling benar, atau jadinya Islam teroris, atau jadinya Islam terlalu fobia, atau bagaimana gitu. Ini sebisa mungkin sekecil apapun kita harus ikut andil, karena nanti itu kan ditanya nanti sama Allah ya apa andil kita. Saya lihat dari beberapa negara juga sudah ada aksi nyata ya, dari yang baru tuh Bolivia, Turki, dari Iran juga, masya Allah. Sebisa mungkin kita meniru mereka dan sampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anak kita bahwasanya ini bukan hanya masalah perang sebatas
agama, tapi tentang kemanusiaan. Mm-mm. Kalau kita membela saudara kita hanya karena agama, bagaimana dengan saudara kita di Gaza yang berbeda agama dengan kita, kan begitu. Iya betul, karena memang di Gaza kan juga banyak juga yang Iya. berbeda agama, terus yang dibom juga bukan hanya Masjid. masjid, Iya, tapi gereja, rumah sakit gitu kan. Itu maksudnya yang supaya pesannya itu yang bisa diterima gitu. Iya. Karena kasihan banget, jadi takutnya nanti berpikirnya oh Islam yang keras gitu. Padahal sebenarnya mereka kayaknya kalau nggak salah cuma ngebela ini ya, Ya, karena ngebela. sebetulnya saya pernah lihat tuh ketika ada youtuber kan ibu kota misalnya ibu kota Indonesia Jakarta, ibu kota India Delhi, begitu ditanya ibu kota Israel, itu anak kecil bisa emang punya ibu kota katanya. emang Israel punya ibu kota, emang Israel punya negara. Mereka juga udah terbuka gitu loh. Bahwasanya memang saudara kita di Palestina adalah sedang mempertahankan wilayah mereka. Iya, intinya kan cuma itu sebenarnya ya. Mereka cuma berusaha memerdekakan diri dia, bangsa dia, karena merasa terusir dari negaranya atau terpenjara lah istilahnya, dirampas. Wilayah mereka. Dirampas segala-galanya gitu. Kalau dibilang teroris, justru teroris yang ngambil itu, ngambil tanah. Iya, makanya itu dia harus istilahnya kita membaca segala permasalahan dari sumber-sumber yang bisa divalidasi sih. Validasi, benar. Iya, karena banyak juga kan di situ juga banyak campur aduk politik. Takutnya kita malah jadi dosa karena mempercayai berita yang memang dibumbui atau berita-berita yang hoax gitu. Terus Ustaz, yang mau saya tanyain, kenapa ya nggak usai-usai itu Palestina sama Israel? Menurut Ustaz dari pandangan agama gimana itu? Pasti Kepercayaan Ustaz. pasti ada maksud ya, ada maksud Allah di balik semua ini. Kenapa Palestina sampai sekarang belum merdeka, dan pasti merdeka hanya Allah yang tahu. Dan ini Allah ingin melihat bagaimana andil kita untuk membela saudara-saudara kita di sana. Dan mungkin juga salah yang mungkin saya tangkap dari guru salah satunya, Masya Allah ya, mungkin nih di satu sisi kita ibadah. Nah, ibadah kita nih mungkin sholat kita males, sedekahnya masih hitung-hitungan, kurang. Di hal ibadah yang lain kita masih kurang nih. Dan Allah pengen banget kita masuk surga. Bagaimana caranya? Ya harus dipantaskan. Dengan mungkin salah satunya amal kita harus banyak, walaupun kita masuk surga bukan karena amal ya. Kan memang harus dipantaskan. Oh, di satu sisi kita ibadah kurang, tapi Allah pengennya nih untuk menolong nih. Dari mana? Dengan beramal ke Palestina. Insya Allah dengan banyak kita beramal, karena ibadah yang kurang di sisi ini bisa tertolong dengan amal-amal yang tadi. Iya benar. Terus jadi aku jadi teringat sama omongan Ustaz kan tentang amal ya. Ya kan banyak nih di negara kamu ya, di negara kamu. Sebenarnya sih saya sebagai negara Indonesia bangga sekali ya maksudnya sama kita, walaupun kita istilahnya bukan termasuk negara yang kaya, tapi luar biasa banyak orang-orang Indonesia yang baik hati. Ya bahkan negara kita juga berani untuk membantu negara Palestina gitu kan, walaupun kita aja masih kurang gitu waktu secara ekonomi, kemudian juga kita juga kekurangan air, tapi luar biasa semangatnya banyak yang nolong saudara di sana di Palestina. Terus kan banyak juga yang bilang kalau misalnya Iran itu cuma politik doang gitu, maksudnya misalnya mau nolong Palestina. Sebenarnya gimana sih, Iran tuh mau nolong karena politik? Enggak kan kamu yang bisa, teman-teman paham gitu. iya biar teman-teman paham. Coba kan kamu yang Gimana baca terus, apalagi Gimana sepuluh? apalagi kamu orang sana. Sebenarnya sih Pak Ustadz, kalau kita mau bicarakan soal masalah Palestina ya, dari awal ya sampai misalkan sampai sekarang memang butuh waktu yang sangat panjang. Dan kalau kita mau dijelaskan mungkin ada beberapa hal yang pasti dilewatkan. Tapi memang Palestina itu sama Israel itu kan sudah hampir 75 tahun ada perang. Pada saat ada pemerintah baru, maksudnya setelah rejim baru yang ada di Iran dan di bawah sama Imam Khomeini, memang lebih dipedulikan ke Palestina. Ya. Sampai dengan 30 tahun yang lalu memang dibuatkan namanya apa, pembela Palestina yang bernama Hamas. Sebelumnya 40 tahun yang lalu ada yang namanya Hizbullah, kalau Pak Ustaz tahu, di Lebanon. Setelah itu 10 tahun setelah itu udah ada yang namanya Hamas.
Kenapa membuatkan itu? Karena memang kita sangat peduli sama orang Palestina. Kenapa? Jadi yang buat Hamas itu orang Palestina dan orang Iran. Iya, sebenarnya orang Iran ya, Pak. Yang dibuatkan itu pemerintahnya Iran. Memang dibantu dengan Qatar sama Ordon. Cuma mereka berdua ini sedikit lah. Cuman kebanyakan sih tidak. Karena memang bisa bilang ada politik, bisa bilang ada secara manusiawinya juga. Jadi dari 30 tahun yang lalu Pak Ustadz, Iran sudah membuatkan Hamas untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Kemanusiaan, ya, kepedulian. pastinya itu. Dan mungkin karena sekarang ada yang harus memang belain orang-orang di situ Pak Ustadz, karena sudah lama didiamkan, ya kan? Dan mereka mungkin juga seperti Pak Ustadz bilang mau ambil tanahnya mereka sendiri. Jadi memang sih orang Iran yang buatkan si Hamas tersebut itu. Berarti kalau ditanya itu politik atau enggak, itu berarti Kalau masalah politik nih, alam ya. ya diserahkan ke mereka. Kita membantu saudara karena Iya kita pasti, peduli dengan kemanusiaan. pasti itu. Ada berita, Kita, ada berita juga di mana-mana bahwa Iran selalu mengirimkan uang sampai yang terakhir kemarin 100 juta dolar. Ya kalau soal itu kan memang kalau kita mau membuatkan sesuatu, mau bisnis atau apapun ya Pak Ustadz juga, ya pasti ada pengeluaran ini. Mereka memang dikasih uang ke mereka karena ya tanpa uang nggak bisa namanya apa, kan uang itu kan memang bantuan dari negara ini ke negara ini, memang buat bikin namanya apa pasukannya untuk belain negaranya. logistik. Iya, kalau nggak ada nggak bisa dong. Jadi takut bahasa Indonesianya kurang jelas kamu ya maksudnya. Jadi intinya gini, Hamas itu gerakan orang-orang Palestina Ya. yang dibantu oleh negara Iran untuk mereka bisa independen berdiri sendiri Yes, membela orang-orang Orang Iran Palestina. sendiri, ya. Karena banyak orang-orang Palestina yang menderita, terus negara-negara lain kan pada saat selama 75 tahun ini kan gak mau ikut campur nih, ceritanya pada diam aja. Iya. Nah jadi maksudnya si Iran itu membuat gerakan, bantuan, dana untuk mensupport Ya, Palestina. pasti. Nah itu lewat Hamas, karena si Hamas yang menggerakkan iya, seperti pelindung ya, iya, pelindungnya iya, Palestina itu si pelindung, Hamas pasti, gitu. Itu sih. Jadi maksud dari negara Iran itu adalah memberikan bantuan, tapi memang harus lewat Hamas karena Hamas gerakan yang melindungi orang-orang Palestina. Palestina. Karena apa, politik atau kemanusiaan? Jawab, karena banyak yang Kemanusiaannya sih sebenarnya. kemanusiaan. Kemanusiaan. Oh, jadi rakyat Iran pun menyumbang banyak. Pasti banyak. Termasuk orang tua kamu, keluarga Pasti, kamu dimintain oleh semua. pemerintah wajib. Iya. Bahkan itu sudah kewajiban ya. Iya. Seperti kewajiban. Jadi sedekah wajib sedekah gitu. wajib. Yang dipungut Ada. dari pemerintah, dan pemerintah memungutnya sampai berapa ratus juta dolar, kemudian dikirim ke Dikirim ke Palestina sana. selama 30 tahun Iya. sebelum perang ini. Sebelum perang. Nah sekarang yang perang ini, presiden kamu kan terbang-terbang dulu tuh ke negara-negara lain untuk minta bantuan karena politik atau karena ingin membela keluarga di Palestina. Apa motivasinya? Sebenarnya sih untuk membela orang-orang Palestina. Itu yang mereka, tujuannya mereka itu sih. Tapi kalau orang lain mikirnya itu politik atau apa ya sudah. Ya, karena Ya kita kan bukan mereka orang pikirnya pemerintah. seperti yang mereka ya Banyak kepala beda isi. beda-beda orang beda visi. Enggak, yang penting kita tahu faktanya. Jadi Iya. di Iran, intinya di Iran tuh orang-orang Iran dimintai iuran sedekah wajib Iya. untuk menggalang dana lah, kayak di Betul. Indonesia gini lah, menggalang dana dan sampai banyak buat bantu Palestina, dan itu rutin. Ya seperti rutin sih. Iya. Jawab sudah guys. Iya, soalnya kasihan ya. Soalnya juga itu ya deket kan negaranya, Dekat juga sih. masih Laut Merah itu kan. Iya. Laut Merah masih nyambung Masih gitu kan, nyambung, makanya iya. stabilitas keamanan internasional di negara Iran itu juga bisa terganggu. Makanya presiden kamu kemarin ada kabar, makanya kenapa mau membantu, karena memang kalau ini terus berlanjut akan kemana-mana. Iya. Imbasnya gitu. Imbasnya Iya. bisa kemana-mana sih, seluruh Timur Tengah bisa masuk konfliknya.
Iya, ada hikmahnya ya di balik semua ini ya. Iya. Insya Allah. Dan salah satunya itu yang tadi, kenapa hikmahnya banyak? Mungkin juga karena ibadah saya, ibadah kita kurang untuk menutupi, menambah. Salah satunya dengan kita membantu Palestina. Gitu. Dan juga mungkin seperti apa ya? Kalau di kasus lain mungkin karena sholat saya kurang, kualitasnya, ngajinya jarang, sedekahnya jarang, akhirnya kita banyak mungkin direndahin orang, terus banyak diomongin orang. Nah mungkin dengan omongan orang, direndahin orang itu bisa menutupi amal-amal yang kurang tadi. Termasuk Palestina tuh kita bisa ngebantu untuk menutupi kebocoran amal-amal kita yang ada. Insya Allah. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan. Kayaknya juga ada ya Ustadz di Al-Quran juga memang ya. Iya. Jadi memang kita tidak akan pernah tahu kapan. Tapi setidaknya kita berusaha, ya kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Aku sampai tiap malam tuh kalau ngeliatin anak-anak kecil gitu kan, yang terbunuh itu kayaknya sedih, cakep-cakep, gitu ya, pada udah jadi mayat gitu kan. Masya Allah, sedih banget. Cuma Itu ya, yang dibuatkan kita sedih. Karena anak-anak sebenarnya kan anak-anak itu yang tidak ada dosa, nggak ada bersalah. Kenapa mereka harus begini? Meninggal setiap malam, setiap hari. Sekarang kan udah lebih dari 8.000 orang. Dan lebih dari 60% anak-anak dan balita. Itu yang membuatkan suasana makin panas, kita sedih. Sampai kita mau bantuin kayak gimana lagi, tapi susah. Kita bisa bantu full, ya kan? Ya mudah-mudahan insya Allah segera selesai. Ya, insya Allah selesai. tapi dari permasalahan perang ini ada juga sih Ustadz yang aku pelajari. Jadi yang aku pelajari gini, kita harus bersyukur ya kayaknya ya. Kadang gini aku lihat gini orang-orang di sana nggak bisa makan, orang-orang di sana rumahnya bagus, misalnya walaupun dia misalnya orang kaya gitu punya rumah bagus, punya duit banyak, nggak bisa kemana-mana kayak terpenjara. Sedangkan kita masih bisa makan di sini, masih bisa beraktivitas, negara kita indah, nyaman gitu. Tapi kadang masih aku ya khususnya ya, nggak tahu orang lain, aku masih banyak ngeluh gitu istilahnya. Sedangkan mereka ya ampun masih kecil juga masih menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, pada Allah gitu maksudnya. Luar biasa. Saya lihat mereka makan apa, gandum tuh lahap banget. Iya, makan gandum. Kita yang lauknya serba apa masih Komplain kadang. Ada juga anak kecil yang makan rumput, ya Allah, makan rumput. Itu yang buat sedih gitu, kayaknya hati hancur sehancur-hancurnya karena kita juga punya anak kan. Sama sih juga belajar satu hal lagi, ternyata mau itu siapapun agamanya, mau Kristen, mau Islam, kemudian mau apapun mazhabnya, mau Sunni, mau Syiah, mau siapapun, alhamdulillahnya saudara-saudara Muslim ini bersatu. Itu bersatu gitu. Yang mungkin yang mecah-mecahin mungkin ya opini tersendiri atau pendapat tersendiri itu mah kembali lagi ke orang individu itu lagi ya. Tapi maksudnya yang saya lihat ternyata mau dia mazhabnya apa, mau dia kayak gimana, mereka semua bersatu atas nama kemanusiaan itu, kemudian atas nama ya saudara seiman aja gitu, saudara semuslim. Masih atas nama Islam. Kita mau seperti apa yang tadi bilang, yang penting Islam. Kita Muslim semua bersatu, insya Allah bisa menyelesaikan semua masalah yang ada sekarang. Mudah-mudahan cepat selesai. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Paling minimal doa ya kita Iya. Ya. Iya. Cuma doa Ya, doang. kan karena doa termasuk senjata kita. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, guys. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia ini. Coba dari awal. Pakai bahasa Inggris. Masalah. Kalau beliau ngajakin bahasa Arab dari awal udah ya tutup sodaqalul azim. Ya Ustadz, ya ampun. Saya juga nggak nyangka nih didatengin sama AA. Oh, bebe. Terima kasih udah datang ke sini. Ya, terima kasih juga Pak Ustadz buat Ustadz, waktunya ya. waktunya. Insya Allah kalau Pak Ustadz ada waktu lagi. Kapan giliran saya sowan? Iya, pasti. Kita ketemu lagi. Main futsal tadi bilang ya. Iya. Main futsal aja nanya. Saya Ustadz ya, nggak tahu dia juga kembar 3 loh. kembar juga. Iya, cuma kembar nama doang. Kemana dari mana ini? Enggak kembar muka, kembar Mau nama. dikembar di mana saya? Kan keluarga kamu banyak yang namanya Ahmad. Iya, nama Kembar doang. nama.
Orang sana kan semua namanya Ahmad, Muhammad. Muhammad. Tinggal binnya aja yang membedain. Iya, ini aja. Ahmad bin siapa? Ya terima kasih ya Ustadz ya atas waktunya. Terima kasih banyak, Ustadz. Barakallah. Mohon maaf nih datang